Halo teman-teman terkasih, dimanapun kita berada, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Cinta, sebab terangmu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Untuk memulai kebaktian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Nah teman-teman, mau sharing sedikit nih soal pengalaman pribadi yang belum pernah aja terjadi. Jadi ceritanya kita itu ada kerja kelompok, 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek. Nah teman kita yang satu ini, dia ini langsung ambil materi yang paling susah. Karena kebetulan kita lagi bagi-bagi materi kan. Nah tapi dia dengan pedenya dia ngomong, sini yang susah mana sini, serahin ke sini, yang susah serahin ke sini. Terus kita kayak sempat ragu karena kita tahu kalau dia ini orangnya suka menunda-nunda dan dia suka mengerjakan udah dekat-dekat tenggat waktu gitu. Tapi akhirnya setelah sedikit pertimbangan kita akhirnya ngasih juga ke dia. Dan suatu hari ketika kita itu setiap hari kita nanyain terus sih, kita nanyain kabar terus, udah sampai mana prosesnya, udah sampai mana progresnya. Tapi dia bilang dia selalu ada kesibukan gitu. Sampai suatu hari kayak kita bertiga tuh berinisiatif, kita pengen ngecek dia itu lagi ngapain sih gitu. Yang temenku yang satu ini ada yang ngeliatin sosial media dia, terus kedua ada yang nanyain teman-teman dia. Nah, terus aku, karena aku tahu kita itu lagi main apa ya, kita tuh suka mainin game yang sama, jadi aku sambil main game gitu loh. Aku coba buka game gitu loh. Terus kayak waktu aku lagi main game, tiba-tiba ada nama dia gitu, ada nama dia di game itu, dia lagi online gitu. Terus kayak wah ini bahaya nih, harus dikasih tahu gitu. Tapi ya game dulu lah, sekali 2 kali ya kan, game dulu. Tapi habis itu langsung kasih tahu. Setelah itu setelah kita bertiga tahu dia itu ternyata lagi asik main game, ya udah kita langsung buru-buru kita siapin karena waktunya juga udah mepet. Kita langsung siapin bagian dia. Dan ternyata bener aja, waktu udah mau deket hari H, 1 hari sebelum dikumpul ternyata dia masih belum mengerjakan. Tapi kita bilang ya udah nggak apa-apa,
karena kita udah kerjain gitu loh. Nah, ini kayak bahaya banget gitu loh. Sama bahayanya ketika ada cowok yang lagi nembak cewek gitu kan. Cowok kan akan ngomong, kamu itu akan jadi yang pertama dan terakhir buat aku, kayak gitu, kayak yang kayak gitu tuh bahaya gitu loh. Kayak gitu belum tentu bisa dipercaya, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan belum tentu yang kita lakukan itu akan sama gitu loh. Nah, ayat muka kita pada hari ini juga berkata yang sama gitu loh. Diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, kalau sangat mudah untuk berkata-kata dan mengucap sesuatu, tapi dalam mempertanggungjawabkannya itu seringkali terasa sulit. Padahal pada akhirnya orang itu menilai kita dari apa yang kita lakukan, dari tindakan kita. Nah, tema kita pada hari ini, Your Will Be Fulfilled, akan dibahas lebih lanjut oleh Pendeta Gloria Tesalonika. Untuk menyambut kata pembuka kita pada hari ini, yuk teman-teman, mari sama-sama kita nyanyikan lagu dari PKI 140, Tuhanku Berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Sekarang kita akan mengakui doa pengakuan dosa. Marilah kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena masih menjaga kami sampai saat ini. Tuhan terus menjaga kami, sampai tidak terasa kami sudah berada di penghujung tahun, di tengah pandemik yang masih melanda negeri ini. Tuhan terus menyertai kami, terlepas dari betapa banyaknya kami berdosa di mata Tuhan, terlepas dari betapa kami tidak ingin mengakui bersalahnya kami di mata Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakui kesalahan kami. Kami tahu kami masih sering menyakiti hati Tuhan, hati keluarga kami, dan juga hati sesama kami. Kami seringkali tidak taat sama perintah Tuhan. Seringkali kami mengabaikan, mengentengkan, bahkan kami menolak apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mengakui kesalahan dan kelalaian kami. Maafkanlah kesalahan kami Tuhan, jika kami masih memiliki keterbatasan di dalam mengikuti jalan salib-Mu.
Kiranya Tuhan boleh ajar kami agar kami mau taat, tidak hanya kami mengerti, tapi kami juga dapat meresapi di dalam hati kami dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, kami panjatkan. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberikanlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman remaja, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami telah memasuki minggu Advent yang keempat di dalam masa penantian akan kedatangan-Mu. Kami bersama Tuhan pada minggu Advent ini akan kembali membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan perenungan firman, dalam segala keterbatasan dalam dirinya Tuhan memperlengkapi. Bagi setiap kami umat Tuhan, teman-teman remaja yang mendengarkan firman, bila firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh mengajak kami semua untuk belajar dari sosok seorang Maria yang punya ketaatan penuh untuk melakukan kehendak Bapanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Maranatha.
Halo, Ma. Aku switch ke video call ya. Halo, Ma. Tahu. Hah? Tante Hilda, temennya Mama. Rest in peace. Iya, Nit. Tante Hilda, best friend-nya Mama. Temen Mama dalam suka dan duka. Udah duluin Mama pulang ke rumah Bapak, Nit. Tante Hilda udah berada di tempat yang lebih baik, Ma. Nit, belum lama Mama sama Tante Hilda bikin janji mau ke Jogja kalau kita berdua udah sembuh dari corona. Pengen nostalgia jalan-jalan di Malioboro kayak waktu kita berdua belum married. Udah kebayang, Nit, di mata Mama kita bakal seneng banget di sana. Jangan sedih, Ma. Relain. Tuhan tahu mana yang terbaik. Jangan sedih. Hilda sama Mama sama-sama sakit COVID. Tapi kok dia dulu yang dipanggil Tuhan ya, Nit? Ya, kita cuma bisa berserah, Ma. Nit, kalau Mama yang dipanggil duluan, Mama mungkin gak usah nanggung sakitnya rasa kehilangan. Kalau besok-besok Mama kangen mau ketemu dia, Mama mesti cari kemana, Nit? Udah, Ma. Semua akan lebih baik seiring waktu berjalan. Rasanya gak percaya kalau Hilda udah gak ada. Dia udah ninggalin Mama. Teganya kamu, Hilda. Temen kok gak pegang janji. Ma, Mama harus kuat bertahan ya. Wajah Tante Hilda pun Mama gak sempet lihat, Nit, untuk terakhir kali. Mama juga gak sempet bilang selamat jalan. Tuhan tuh kejam ya, Nit. Mama rasanya gak kuat lagi, Nit, ngejalanin hidup ini. Enggak, Ma. Tuhan gak akan biarin Mama dicobai melampaui kekuatan Mama. Kamu tahu apa, Nit? Mama udah habis-habisan rasanya. Dihajar sama yang namanya pencobaan, persoalan, penderitaan. Nita paham, Ma. Mungkin lewat semua itu Tuhan mau bikin kita jadi lebih berserah, biar kita lebih dekat dan bergantung sama Tuhan. Mama inget gak waktu aku habis putus sama Adrian? Kenapa? Kok kamu tiba-tiba ingat mantan pacar kamu? Emang kamu kangen? Bukan gitu. Coba Mama inget-inget gimana kondisi Nita waktu itu. Kamu kan waktu itu lagi patah hati. Bisanya tuh cuma nangis. Kamu bilang kamu gak bisa hidup kalau gak ada Adrian. Rasanya pengen mati. Itu, Ma. Tapi ya, aku inget banget omongan Mama waktu itu. Mama bilang hidup nggak selalu berjalan seperti yang kita mauin. Kadang ya apa yang kita mau nggak cocok dan nggak sejalan dengan yang jadi kehendak Tuhan. Mama ngomong gitu, Nit. Beneran. Mama juga bilang, kadang Tuhan sengaja merusak lukisan masa depan dan rencana yang udah kita susun rapi dan cantik hanya karena Tuhan punya rencana dan alasan yang lebih indah. Itu emang semua Mama yang bilang? Iya. Terus ya, Ma, habis itu tuh aku nyadar kalau aku nggak bisa ngubah hati Adrian yang udah pindah ke cewek lain. Ya, aku jadi berusaha nerima kenyataan, belajar ngerti bahwa Tuhan izinkan hal menyakitkan itu terjadi ya supaya aku jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Nit,
Hidup di dunia itu kan gak cuma ngadepin masalah putus cinta. Bener banget, Ma. Tapi ya, Ma, aku tuh jadi keinget cerita dari Alkitab. Yunus kan kabur tuh, Ma, karena menolak panggilan Tuhan. Terus Marta nerima tapi bersungut-sungut. Terus Maria gimana, Ma? Apa kata Maria waktu didatengin sama malaikat? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, hebat kan, Ma? Maria taat dan setia mengikut kehendak Tuhan biarpun tahu risiko dan konsekuensinya berat. Ya, kita perlu belajar kayak Maria, Ma, berserah sepenuhnya sama kehendak Tuhan. Entahlah, Nit. Sekarang ini kayaknya Mama sering galau dan labil. Mungkin karena pikiran Mama terlalu fokus ke masalah hidup Mama ya. Bisa jadi, Ma. Padahal ya bisa aja di balik semua masalah Tuhan lagi merancang sesuatu yang baik. Sebuah lukisan yang lebih indah dari yang udah kita rancang. Memang mestinya cara berpikir orang yang beriman ya begitu. Harus selalu punya pengharapan. Nah, Ma, saat ini Tante Hilda kan udah bersama Yesus. Mama terima ya kenyataannya. Cuma sama-sama belajar percaya yuk kalau Allah turut goresin kuas rahmatnya di atas kanvas kehidupan kita. Yang nantinya lukisan hidup kita pasti akan jadi lebih indah. Mama gak nyangka lihat kamu makin dewasa dan bijak ya, Nita. Mama bangga. Mama mesti belajar lagi. Mama akan berusaha melihat peristiwa hidup dari sudut pandang iman. Ma, aku tuh cuman ngulangin yang sedengar dari Mama dulu. Ya udah, Nit. Mama perlu tenangin diri dulu ya. Mau merenungkan semua kejadian-kejadian ini. Udah malam nih, kita udahan dulu ya, Nit, ngobrolnya ya. Oke, Mama istirahat yang cukup ya. Titip salam sama Papa sama Wawan. Iya, kamu juga istirahat ya, Danita. Dadah, sayang Mama. Mwah. Halo, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita bersyukur teman-teman, hari ini kita sudah masuk Minggu Advent yang keempat, dan kita akan merenungkan sebuah tema, Your Word Be Fulfilled. Teman-teman, di awal perenungan ini saya mau bertanya kepada teman-teman di rumah. Pernah nggak teman-teman diperhadapkan pada sebuah kondisi bahwa apa yang diinginkan, diharapkan, ternyata tidak terjadi pada kenyataannya? Coba jawab di rumah. Rasa-rasanya setiap kita pernah teman-teman menghadapi ini. Bahkan dalam situasi sekarang ini sangat mengena. Kenapa? Kita punya harapan. Misalnya nih sekarang, harapan kita, keinginan kita adalah kita bisa ketemu teman-teman di sekolah secara fisik. Tapi karena pandemi, toh apa daya, kita harus tetap belajar dari rumah. Pembelajaran kita jarak jauh. Sama juga dengan ibadah kita. Teman-teman, satu kali ada yang kirim pesan ke saya, bertanya, Kak Glo, kapan kita bisa ibadah lagi di gereja? Setengahnya aja gak apa-apa Kak, ikutin protap kesehatannya. Kita semua sudah kangen, sudah rindu. Lalu kemudian saya mengatakan, betul kita semua sudah rindu. Kita ingin semua bisa beribadah kembali di gereja. Tapi kita harus bersabar. Kenapa? Karena keadaannya masih belum memungkinkan. Keadaannya masih belum aman. Ibadah kita saat ini pun tetap bisa berlangsung, bukan? Dan kita bersyukur sekarang remaja beribadah secara YouTube dan juga ada Zoom meeting. Nanti informasinya disampaikan di dalam grup remaja kita. Situasi ini memang teman-teman sudah cukup lama, hampir 10 bulan. Tapi ya harus kita hadapi, karena inilah situasi yang terjadi. Atau teman-teman hal lain misalnya, kita punya keinginan, harapan untuk sehat. Keluarga kita sehat. Tapi ternyata seringkali kita berhadapan dengan situasi yang sebaliknya.
Ada anggota keluarga kita yang justru sakit. Ada yang harus dirawat di rumah, ada juga yang di rumah sakit. Ada yang kena COVID atau juga non-COVID. Ada yang harus kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi. Tidak terduga. Tentu kita tidak ingin dan tidak mengharapkan demikian. Tapi apa daya, itu terjadi. Kita harus kehilangan orang yang kita cintai dan kita kasihi. Karena itu kita harus saling menguatkan sebagai sahabat di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah kenyataan dalam hidup kita. Ada banyak hal dalam hidup ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, pada kenyataannya berbanding terbalik, tidak sesuai. Dan inilah yang dialami oleh sosok seorang bernama Maria. Dalam teks yang kita baca, Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Teman-teman, siapa itu Maria? Maria adalah seorang perawan yang berasal dari sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nazaret adalah tempat tinggal Maria, Yusuf, dan juga Yesus selama kurang lebih 30 tahun sampai dia atau Yesus mengalami penolakan. Itu di Lukas 2 ayat 39, Lukas 4 ayat 16, dilanjutkan ayat 28 sampai 31. Nah teman-teman, dalam teks Injil Lukas yang kita baca, dikisahkan Maria diperhadapkan pada berita yang begitu mengejutkan. Berita yang kalau kita lihat punya dua sisi. Good news, berita baik, berita gembira, tapi juga sebaliknya, bad news, berita yang kurang mengenakan. Nah mungkin teman-teman bertanya di mana good news-nya? Good news-nya tampak ketika Lukas 1 ayat 26 dan 27 menuliskan, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Teman-teman, ini sebuah kabar baik. Dari begitu banyak perempuan yang ada, Marialah yang menjadi orang yang dipilih untuk menerima kabar baik dan beroleh janji penyertaan dari Tuhan. Tapi berita baik kemudian berlanjut ketika malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nantinya akan dinamai Yesus. Teman-teman tahu arti nama Yesus? Dari kata Yehosua, artinya Allah menyelamatkan, Allah menolong. Atau disebut juga nanti Immanuel, Allah beserta kita. Bukankah ini sebuah good news? Maria akan menjadi ibunda dari Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Tapi teman-teman, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Disinilah kemudian muncul sebuah pergumulan. Selain good news, ada juga bad news. Hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kalau kita lihat, ini muncul di ayat 34. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Teman-teman, tentu ketika menjalin hubungan, pasangan berkeinginan untuk menikah secara resmi. Mereka rindu membentuk sebuah keluarga. Tapi perkataan "aku belum bersuami" mengisyaratkan mereka belum menikah. Disinilah teman-teman ada keraguan dalam diri seorang Maria. Tidak mungkin ia mengandung. Kalaupun itu mungkin, menjadi kabar yang bad news tadi, kurang baik, kurang mengenakan. Kenapa? Karena ia dituliskan baru bertunangan dengan Yusuf. Teman-teman, dalam masyarakat Yahudi ada 3 tahap pernikahan. Tahap yang pertama adalah tahap di mana kedua keluarga setuju untuk menyatukan anak-anak mereka menjadi suami dan istri. Nah, ini seringkali disebut sebagai aspek kekeluargaan dalam sebuah pernikahan. Setelah tahap 1 selesai, maka masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua adalah rencana pernikahan tersebut diumumkan kepada orang banyak. Kerabatnya, orang-orang sekampungnya, semua tahu tentang rencana pernikahan ini. Dan ini seringkali disebut sebagai aspek sosial dari sebuah pernikahan. Seringkali disebut juga dengan pertunangan, gitu ya, semacam pertunangan. Nah, yang menarik, pada tahap kedua ini, pasangan yang terikat pada perjanjian hanya bisa dibatalkan oleh kematian. Jadi sudah terikat pada perjanjian dan hanya bisa batal karena kematian. Mereka sudah terikat seperti suami dan istri. Tapi pada tahap ini belum diperkenankan untuk berhubungan sebagai suami dan istri. Jadi mereka harus tetap menjaga kekudusan hidup sampai nanti menikah. Dan masa pertunangan ini, tahap kedua ini kurang lebih 1 tahun.
Nah, tahap ini dipandang serius dan tidak sembarangan orang bisa sampai pada tahap ini. Adat Yahudi mengikat mereka selama kurang lebih 1 tahun itu di dalam tahap yang kedua. Dan ini sebuah tahap yang serius karenanya hanya hal yang begitu luar biasalah yang bisa membuat seseorang memutuskan untuk berpisah di tahap ini. Seorang wanita bahkan yang ditinggal mati, tunangannya pada tahap ini disebut sebagai janda yang masih perawan. Sampai seperti itu teman-teman. Lalu ada tahap yang ketiga, gitu ya, dari tahap 1, 2, sekarang ketiga. Pasangan ini memasuki hidup bersama sebagai suami dan istri. Dan inilah puncak dari tahap pernikahan Yahudi. Tahap ini adalah aspek penyatuan dalam pernikahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Taurat. Nah, kalau kita melihat ketiga tahapan dalam tahap pernikahan Yahudi, Maria dan Yusuf sudah berada dalam tahap yang kedua. Serius, sudah terikat perjanjian, meskipun belum boleh berhubungan sebagai suami istri. Nah, disinilah kemudian muncul pergumulannya. Seperti kita tahu tadi, Maria akan mengandung. Mengandung sebelum menikah pasti membawa konsekuensi yang kurang baik bagi dirinya secara pribadi, bagi tunangannya, dan juga bagi keluarga besarnya. Pola pikir dan pandangan masyarakat Yahudi, teman-teman, ketika itu memandang bahwa hamil sebelum menikah adalah sebuah aib yang besar. Mereka yang hamil sebelum menikah sudah pasti dipandang dan dinilai secara negatif. Dan kecenderungan yang terjadi, hukum agama Yahudi sangat membenci wanita cemar. Ia akan dianggap tidak setia. Ia dianggap berkhianat pada tunangannya. Dia akan dianggap mempermalukan keluarga dan agamanya. Dan wanita yang demikian hukumnya sangat tragis, akan dirajam dengan batu. Kita bisa lihat dalam kitab Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Teman-teman, saya mengajak kita berandai-andai. Kalau kita ada dalam posisi Maria, apa yang akan kita lakukan? Bisa dibayangkan betapa berat pergumulan seorang Maria. Betul, dia akan menjadi bunda Yesus, bunda penebus. Tapi dia diperhadapkan pada sebuah situasi yang begitu berat, yang pasti akan berpengaruh pada dirinya dan juga masa depannya. Tetapi disinilah teman-teman kita melihat respon Maria yang luar biasa. Sangat istimewa. Ketika kita bisa merenungkan bahwa dalam situasi yang tersulit, perenungan pertama kita, Maria punya iman dan kesadaran bahwa dirinya adalah hamba. Dalam diri Maria yang penuh kelemahan terkandung kekuatan, yaitu iman yang mempercayai kalau Tuhan berkehendak, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, kata sebuah lagu, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi lebih dari itu, kekuatan terbesar dalam diri seorang Maria adalah ia tahu menempatkan diri. Ia memahami posisinya di hadapan Tuhannya. Karena itu teman-teman, ayat 38 mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada 2 bagian yang penting di sini. Ketika di kalimat pertama dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Teman-teman, ada kata hamba. Alkitab memang punya banyak kiasan untuk menggambarkan pola hubungan antara Allah dan manusia. Tapi dari semua itu istilah hamba punya arti yang begitu mendalam dan sangat kaya. Apa arti hamba? Teman-teman, istilah hamba berarti kita adalah milik Allah. Tidak bisa dan tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri. Seorang hamba akan melakukan apa yang tuannya minta kepadanya. Ada ketaatan yang penuh kepada sang tuan. Tapi ketaatan di sini bukan ketaatan karena keterpaksaan. Ketaatan yang dibuat-buat. Tapi memang ketaatan yang tulus, yang jujur, yang memang harus melakukan karena kita adalah hamba. Kalau kita coba hubungkan dalam hidup kita sehari-hari, ketaatan sebagai hamba, teman-teman, akan tampak dalam setiap doa yang kita panjatkan. Doa-doa kita akan berbeda kalau kita menyadari dan memahami bahwa diri kita adalah seorang hamba. Kita tidak menuntut. Mungkin bisa jadi kita sedih ketika kita merasa Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Tapi hal itu tidak membuat kita sampai ABG. Apa itu ABG? Ambegan. Marah-marah. Tapi kita bersedia menerima keputusan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusannya, kita selalu imani dan amini itu adalah yang terbaik.
Motivasi dan pelayanan kita akan berbeda kalau kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang taat sepenuhnya kepada Sang Tuhan. Kalau menyadari kita hamba, maka kita akan melakukan setiap tugas kepercayaan yang Tuhan percayakan, termasuk di tengah usia remaja kita juga dengan baik. Dan inilah yang dihayati oleh seorang Maria. Dia menyadari dirinya adalah hamba. Karena itu dia berupaya untuk selalu taat kepada Sang Tuhan. Dan karena dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba, maka bagian selanjutnya mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Atau tema kita menuliskannya, your word be fulfilled. Apa artinya teman-teman? Artinya adalah di sini kita melihat bagaimana Maria menyadari siapa Allah yang diimaninya. Allah adalah Allah. Apapun yang jadi kehendak Allah dan keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Dan inilah yang dialami oleh seorang Maria. Dia dipercaya menjadi bunda Yesus yang kelak menjadi juru selamat dan penebus kita. Tetapi juga ketika harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, dia memaknai disitulah Allah berkarya dalam hidupnya. Dan inilah hidup. Kita ingin teman-teman hidup kita ini jalannya lurus gitu ya. Seperti jalan tol, mulus, tanpa hambatan. Tapi kenyataan kan tidak demikian. Hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Bisa jadi apa yang kita harapkan, kita inginkan seperti pertanyaan tadi di awal, ternyata pada realitanya kenyataannya berbanding terbalik. Tapi disitulah kita belajar untuk menghayati keberadaan kita sebagai hamba di hadapan Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita lakukan hanya satu, berserah sebulat-bulatnya pada kehendak Dia. Segala resiko konsekuensi yang membayang di depan mata kita tidak membatalkan kita untuk terus menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu yakin karya dan rancangan Tuhan indah bagi kita, bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Dan inilah yang juga kita lihat melalui drama di Minggu Advent ini. Cerita bagaimana berjalan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu pasti yang terbaik. Belajar dari tokoh Maria yang taat dan setia, meskipun tahu beratnya konsekuensi dan resiko yang dihadapi. Itu yang pertama teman-teman. Maria punya iman, dan dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Maka yang kedua perenungan kita hari ini adalah Maria tetap bisa bersyukur dan memuliakan Allah. Kalau kita lihat lanjutan bacaan kita, ayat 46 sampai 55, di situ kita melihat hal yang luar biasa. Maria tetap bisa mengumandangkan Magnificat, atau artinya memuliakan, muliakanlah. A hymn or song of praise. Jadi sebuah himne atau lagu tentang memuliakan Tuhan. Dan dalam Magnificat itu kita menemukan bahwa dalam keadaan yang berat, keadaan yang sangat sulit sekalipun, Maria tetap tidak kekurangan rasa syukur kepada Tuhan. Betul, ia berhadapan dengan pergumulan yang berat teman-teman. Tapi disinilah kita melihat berefleksi bahwa masalah dan tantangan yang ada di hadapannya tidak menjadi alasan bagi Maria untuk berhenti bersyukur. Apapun yang terjadi padanya tidak akan membuat rasa hormat Maria kepada Allah berkurang, apalagi sampai hilang. Kenapa? Karena sekali lagi dia melihat bahwa Allah adalah Tuhan dan juru selamatnya. Nah, kalau itu kita coba hubungkan dalam hidup kita, hidup teman-teman sekalian, bagaimana? Jujur teman-teman, ketika kita berada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, tidak jarang yang terjadi kita memilih berkeluh kesah. Kita bersungut-sungut, apalagi kondisi yang kita harapkan, kita inginkan tadi berbanding terbalik pada kenyataannya. Kita memilih berkeluh kesah daripada bersyukur. Dan seringkali yang terjadi fokus pikiran kita lebih terarah pada masalah atau badai yang menerpa daripada pada kasih Allah yang besar yang dicurahkan kepada kita. Tapi melalui kisah Maria kita belajar betapapun berat, betapapun kelam hidup ini, bila kita hadapi dengan iman, maka akan selalu ada ruang untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita. Lalu apalagi dalam Magnificat Maria yang bisa kita lihat. Dalam nyanyian syukur Maria kita menemukan bahwa Maria menyadari betul betapa kecil dirinya dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Maria sebagai manusia adalah ciptaan,
Sementara Allah adalah Sang Khalik, pencipta dalam hidupnya. Karena itu Maria tahu diri. Ia tidak menjadi pribadi yang tinggi hati ketika ia mengemban tugas dan tanggung jawab yang mulia, dipilih menjadi bunda Sang Mesias. Apa yang diteladankan oleh Maria mestinya juga kita terapkan teman-teman dalam hidup kita. Ketika kita dipercayakan tugas yang istimewa, tugas yang mulia, tidak lantas kemudian membuat kita merasa kita hebat, kita superior, kita sombong, dan kita lupa bahwa sebenarnya kita hanyalah pengemban tugas itu. Pujian dan kebesaran tetaplah milik Dia, Sang Pemberi tugas dalam hidup kita. Karena itu yang Maria lakukan hanya satu. Dia mau taat dan percaya bahwa Allah yang disembahnya tidak akan pernah mengecewakan dirinya. Kasih dan kuasanya tidak terbatas, melampaui segala perhitungan akal manusia. Karena itu Maria berjalan dalam iman yang teguh kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Maria hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa saat ini kita pun berhadapan dengan hal yang tidak mudah. Hal yang bisa jadi berbeda, tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Dan kalau dihubungkan dengan situasi saat ini, kita masih berhadapan dengan pandemi yang terjadi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini usai. Ini bisa jadi bad news buat kita. Kenapa? Karena semua berubah. Pola hidup, aktivitas, kebiasaan, habit di rumah, di sekolah, di gereja, semua berubah. Ada yang tentu saja tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi toh bagaimanapun juga kita harus menghadapinya. Dan kita diajak untuk menyikapi secara arif dan bijaksana situasi ini. Kita belajar melihat sisi yang sebaliknya. Bahwa semua pergumulan diizinkan terjadi. Supaya kita makin tumbuh, makin bijaksana melihat sebuah persoalan. Melalui perenungan tokoh Maria kita diajak untuk tetap punya iman. Iman yang teguh kepada Dia, Tuhan kita. Iman yang selalu meyakini bahwa dari berbagai pergumulan yang dihadapi, Ia selalu hadir, menolong, menguatkan kita. Yang utama, kita tetap berserah penuh pada apa yang jadi kehendaknya. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan Instagram Live seorang dosen STFT Jakarta, Pendeta Yoas Adi Prasetya. Dalam IG Live yang membahas tentang spiritualitas Advent, ada kalimat yang begitu menguatkan kami semua. Ketika ia mengatakan bahwa setiap momen dalam hidup kita, termasuk ketika kita menghadapi pandemi sekalipun, adalah momen pelawatan Allah. Teman-teman tahu arti pelawatan ya, melawat. Melawat itu berarti hadir, mengunjungi, berjumpa. Jadi apa yang mau dikatakan dari IG Live itu? Bahwa dalam setiap momen hidup kita, termasuk pandemi yang saat ini kita hadapi, Allah kita di dalam Yesus Kristus hadir bersama kita. Bahkan dalam perenungannya beliau melanjutkan, maknailah arti Immanuel, God with us. Kata with ini sangat penting. Kata yang sangat penting dalam iman Kristen. Mengapa? Karena mau menekankan, meneguhkan bahwa Sang Immanuel, Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus, berada dan berjalan bersama dengan kita. Menghadapi situasi saat ini teman-teman, bahkan kita sudah masuk minggu Advent yang terakhir, lalu kemudian kita memasuki masa raya Natal, sampai pada kita masuk pada tahun baru, kita terus diingatkan bahwa Sang Immanuel itu bersama dengan kita. Hari ini kita berefleksi dari kisah Maria. Maria belajar menerima apa yang terjadi pada dirinya. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah. Tapi ia belajar merespon dalam pemaknaan bahwa dirinya adalah hamba yang taat pada kehendak Dia. Sehingga apa, ia mau berjalan terus di dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Lalu yang berikutnya kita belajar bagaimana Maria tetap bersyukur dan memuliakan Allah. Karena Allah adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau Maria mengalami penyertaan Tuhan, maka penyertaan yang sama juga terjadi bagi kita sekalian. Ingatlah teman-teman, Immanuel, God with us. Biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk menghayati minggu-minggu Advent, masa raya Natal, sampai kita menutup tahun ini memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan di minggu Advent yang keempat. Kami belajar untuk meneladani Maria yang menyadari keberadaannya adalah hamba di hadapan Tuhan dan belajar untuk taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Hal itu kami sadari tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk bisa melakukannya. Dalam doa syafaat kami Tuhan, kami bersatu hati, berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi yang dihadapi karena pandemi COVID yang masih belum kunjung usai, kami percayakan pemerintah bangsa kami kepada Tuhan. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menentukan setiap kebijakan dan keputusan yang terbaik bagi kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang harus berjuang dalam situasi pandemi ini, secara khusus juga gereja di mana kami berada dan melayani GKI Perumahan Citra 1. Dalam setiap aktivitas, program kerja di tengah pandemi yang semua dilakukan secara online, biarlah itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami juga berdoa bagi rangkaian acara Advent sampai Natal yang akan berlangsung di gerejamu di mana kami berada. Berikanlah kesatuan hati bagi panitia untuk bisa mempersiapkan yang terbaik dalam rangkaian acara Natal. Dan sungguh Tuhan, momen Natal ini mengajak kami semua untuk merefleksikan bahwa Tuhan Yesus yang lahir membawa keselamatan dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus yang terus berjalan bersama dengan kami. Sang Immanuel itu beserta dengan kami. Dalam doa kami Tuhan, kami juga mengingat untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam keadaan sakit, mereka yang lemah secara tubuh, yang harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menguatkan setiap mereka, bila mereka mengalami pemulihan yang semuanya berasal dari Tuhan. Bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan juga menyertai, bila mereka diberikan kesabaran, kesetiaan, untuk mendampingi anggota keluarga terkasih melalui masa pemulihannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi ini, berupaya untuk mencukupkan kebutuhan ekonomi karena terkena dampak dari situasi yang terjadi. Biarlah mereka tetap diberikan daya juang, semangat untuk melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang juga masih terus bersekolah dari rumah, mengerjakan setiap tanggung jawab kami semuanya dari rumah. Berikan kami juga semangat untuk melakukan yang terbaik dan kami bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami akan melanjutkan 1 pekan ke depan dalam keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Inilah doa dan sembah kami Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Nyatakanlah ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat diberikan dengan memasukkan ke dalam amplop, dan saudara dapat membawanya ketika ibadah onsite sudah dapat diselenggarakan, atau saudara dapat mengirimkan persembahan tersebut ke rekening GKI Perumahan Citra 1. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan pimpinan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu boleh hidup sampai pada saat ini, itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan saja. Sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan ini menghadap kehadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai dengan tepat guna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di Dewala memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan perih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah. Sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah, penghibur juru selamat, ya datanglah segera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terus melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam tuntunan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku